Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novita Firdiani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kelas MPI 2A. Di sini saya akan memaparkan materi aksiologi manajemen pendidikan Islam. Aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi memiliki arti nilai kegunaan ilmu. Penyelidikan tentang prinsip-prinsip nilai secara etimologis. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation, yaitu yang pertama, nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Dan yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Berbicara mengenai aksiologi dapat dijumpai dalam kehidupan, seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan tidak jujur. Salah satu yang mendapat perhatian adalah masalah etika atau kesusilaan. Dalam etika, objek materialnya adalah perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, sedangkan objek formalnya adalah pengertian mengenai baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral, dan sesuatu perbuatan atau perilaku manusia. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat, yakni 1. Pandangan aksiologi progresivisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah William James, Hans Feininger, Ferdinand Schiller, George Santayana, dan John Dewey. Menurut progresivisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. Aliran filsafat progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar terhadap ilmu karena telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Oleh karena itu, filsafat ini tidak menyetujui pendidikan yang otoriter. 2. Pandangan aksiologi esensialisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Desiderius Erasmus, John Amos Comenius, dan John Locke, John Henry Pestalozzi, John Frederick Froebel, John Friedrich Herder, dan William Harris. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dari pandangan-pandangan idealisme dan realisme, karena aliran esensialisme terbina dari 2 pandangan tersebut. Aliran esensialisme berpandangan bahwa ilmu pengetahuan harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal. Nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Kebudayaan yang diwariskan kepada kita telah teruji oleh seluruh zaman, kondisi, dan sejarah. Kesalahan kebudayaan modern sekarang ini, menurut aliran, ialah cenderung menyimpang dari nilai-nilai yang diwariskan itu.
Esensialisme memandang bahwa seorang pembelajar memulai proses pencarian ilmu pengetahuan dengan memahami dirinya sendiri, kemudian bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. Nomor 3, tokoh utama aliran ini diantaranya Aristoteles dan Thomas Aquinas. Perennialisme memandang bahwa keadaan sekarang adalah pada zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Berhubung dengan itu dinilai sebagai zaman yang membutuhkan usaha untuk mengamankan lapangan moral, intelektual, dan lingkungan sosial dan kultural yang lain. Sedangkan menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Karena itu, ilmu pengetahuan hendaknya berorientasi pada potensi itu dan kepada masyarakat agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Nomor 4, aliran rekonstruksionalisme adalah aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern sejalan dengan pandangan perennialisme yang memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Aliran rekonstruksionalisme dapat memecahkan masalah, mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan manusia yang memerlukan kerjasama. Dan jenis-jenis nilai dibagi menjadi 3. 1. Karakteristik nilai. Karakteristik nilai dibagi menjadi 2 macam, yaitu nilai objektif dan subjektif, yaitu nilai yang tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. B. Nilai absolut atau berubah, merupakan suatu nilai yang dikatakan abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta sepanjang masa. Nomor 2, jenis-jenis nilai. 1. Etika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik. Etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Nomor 3, estetika. Estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan kreasi seni dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang didapat dikelompokkan sebagai rekayasa, pola, dan bentuk. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Cara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa berbentuk, dan bagaimana seorang bisa merasakannya. Aksiologi dalam Al-Quran dan perspektif Islam. Dalam konteks kajian ini, Al-Quran memberikan gambaran bahwa penciptaan alam semesta dan seisinya termasuk di dalamnya manusia, tidak dengan sia-sia, melainkan dengan suatu tujuan. Meskipun Al-Quran sendiri tidak menyatakan secara jelas, namun melalui isyarat-isyarat yang dapat ditangkap oleh manusia. Berikut tujuan-tujuan ilmu pengetahuan yang harus dicapai oleh manusia. Pertama, untuk mencapai kebenaran objektif sesuai dengan kerangka dasar keilmuan yang di dalam Al-Quran diungkapkan dengan tema fattaba'a sababa, atau yang bisa diartikan dengan untuk mengungkap hukum sebab dan akibat, yang kemudian dikenal sebagai hukum kausalitas alam, yang oleh Al-Quran digambarkan tidak akan mengalami pergantian dan perubahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 43. Yang kedua, untuk tujuan kesejahteraan manusia, yang oleh Al-Quran digunakan untuk memakmurkan dunia sebagai khalifah. Misalnya dalam ayat Quran surat Al-Jadiyah ayat 13. Dan yang ketiga, bahwa ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia dalam pandangan Al-Quran untuk diamalkan sebagai hamba Allah sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Al-Sof ayat 3. Terkait dengan itu, maka berikut ini dikemukakan beberapa proporsi tentang kemungkinan islamisasi dalam aksiologi, yakni
Nomor 1, dalam pandangan Islam, alam semesta sebagai objek ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan mengandung nilai atau value dan maksud yang luhur. Nomor 2, ilmu pengetahuan adalah produk akal pikiran manusia sebagai hasil pemahaman atas fenomena di sekitarnya. Sebagai produk pikiran, maka corak ilmu yang akan dihasilkan diwarnai pula oleh corak pikiran yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang ditelitinya. Nomor 3, dalam pandangan Islam, proses pencarian ilmu tidak hanya berputar-putar di sekitar rasio dan empiri, tetapi juga melibatkan al-qalb, yakni intuisi batin yang suci. Rasio dan empiri mendeskripsikan fakta dan al-qalb memaknai fakta, sehingga analisis dan konklusi yang diberikan syarat makna-makna atau nilai. Implikasi aksiologi dalam pendidikan. 1. Aksiologi dalam pendidikan Islam. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang, untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukan sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama pendidikan. 2. Aksiologi bagi ilmu dan teknologi. Hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu atau validasi dan signifikan konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep yang baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Nomor 3, aksiologi kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tentang kependidikan secara komprehensif dan sistematis, turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.